sehat Pak? Alhamdulillah selama ini sehat. Mohon maaf Pak mengganggu waktu sebentar. Bisa? Monggo. Gini Pak, saya ada tugas. Saya sebagai CGP Angkatan 7 harus mewawancarai beberapa kepala sekolah Pak. Kebetulan Bapak kan kepala sekolah SD Negeri Kota Bima Sakti ya Pak ya? Betul. Oke. Terima kasih waktunya Pak untuk diwawancara oleh saya. Oke. Sama-sama. Gini Pak, selama ini pasti Bapak kan berpengalaman dalam menyelesaikan kasus-kasus ya Pak. Bagaimana ketika Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan di mana kasus itu adalah dilema etika ataupun bujukan moral Pak? Jadi mengidentifikasinya gimana Pak? Terima kasih atas waktu yang diberikan atas kedatangan Bapak dari SD Negeri Kota Bima 3. Yang namanya D5 berarti kan ada pilihan 2 kasus begitu ya. Ini sulit karena sama-sama baik atau sama-sama jelek gitu. Oh, oke. Berarti di situ harus diidentifikasi dulu gitu ya. Mana yang nilainya lebih bagus. Lebih bagus gitu ya. Oke. Terima kasih Pak. Pertanyaan kedua Pak, bagaimana Bapak ketika menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana misalkan ada 2 kasus nih, kasus ini merupakan suatu kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana cara pengambilan keputusan ketika ada 2 kasus yang sama-sama benar gitu atau nilai kalau menurut saya ini pengalaman saya untuk menangani 2 kasus tersebut, jadi tidak ditangani oleh saya sendiri dengan mengumpulkan teman, jadi nanti otak saya dan otak teman jadi kan nambah, sehingga dalam memilih sebuah kasus bisa memilih yang terbaik. Dia akan ada tambahan lah dari teman sehingga lebih tepat, mungkin lebih baik dalam pemilihan 2 kasus tadi. Berarti berkolaborasi dengan teman ya. Betul. Dan juga nanti keputusannya juga dari teman ya, juga gitu ya. Betul. Terima kasih Pak. Ini ketika Bapak melakukan pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Langkah saya itu seperti tadi, dengan mengumpulkan teman gitu, dengan menyampaikan kasus tadi, dijelaskan begini, sehingga langkahnya nanti lebih tepat kalau sudah diberi secara runtut lah kasus itu tadi disampaikan oleh saya. Iya, berarti prosedurnya adalah juga mengumpulkan atau teman gitu ya Pak. Maksudnya disampaikan langsung kasusnya. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan keempat Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap kan Bapak banyak ya telah memutuskan atau mengambil keputusan dari kasus-kasus, menurut Bapak itu yang paling efektif gitu, yang dianggap yang paling efektif dari kasus-kasus tersebut ketika Bapak mengambil keputusan pada kasus tersebut, yang paling efektif Pak? Yang paling efektif segera mungkin sampaikan ke teman, itu efektifnya kejujuran teman, sehingga nanti lebih tepat lagi memilih sebuah kasus tadi gitu. Ya berarti secepat mungkin ya. Iya, sesegera mungkin mengatasi masalah tadi. Oke, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan kelima Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan sebuah tantangan Pak? Pasti ada sebuah tantangan dari selama Bapak mengambil keputusan dari kasus-kasus itu pasti ada sebuah tantangan ya Pak.
menurut Bapak itu tantangan apa yang menjadikan Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika itu, Pak? Karena tadi saya sampaikan mengambil keputusan dengan teman, ini yang menjadi tantangan, karakter guru yang berbeda, wawasan guru yang berbeda, persepsinya berbeda, sehingga untuk menyamakan persepsi dalam mengatasi masalah ini perlu ada kesamaan. Jadi ini yang menjadi tantangan tadi, perbedaan-perbedaan. Ya berarti menyatukan pemahaman gitu ya, Betul. dari teman-teman atau guru-guru. Oke, terima kasih Pak. Kemudian ini yang keenam Pak, ketika Bapak mengambil keputusan, apakah Bapak memiliki jadwal sebuah penyelesaian atau secara langsung Bapak membuat keputusan di tempat atau ada prosedur khusus gitu yang Bapak biasa jalankan Pak? Yang kami jalankan selama ini kami tidak punya jadwal, ada solusi dua kasus langsung tangani. Jadi secara spontan kami mengatasi kasus. Jadi tidak bertele-tele, ada kasus ditunda tidak, tapi spontan ada kasus tangani dengan teman-teman. Jadi langsung ya Pak ya. Tidak terjadwal. Jadi kalau ditunda takutnya tambah lagi gitu ya Pak. Terima kasih Pak. Ini yang pertanyaan yang ketujuh Pak. Ketika Bapak mengambil sebuah keputusan dari dilema etika, itu kan mungkin ada faktor-faktor yang lain ataupun orang lain untuk mempermudah Bapak ketika mengambil keputusan. Untuk faktor pendukung berarti ya, faktor pendukung dalam mengatasi kasus ini jelas dari teman kerja ini ada rasa solid yang tinggi, itu termasuk faktor pendukung. Jadi mudah diajak musyawarah, ada kerjasama yang baik, itu termasuk faktor pendukung. Jadi kerjasama ya Pak, ya. Dan dari teman yang termasuk teman yang solid ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Ini yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, apakah ada pembelajaran yang dapat diambil dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan? Pembelajaran atau pelajaran yang dapat saya ambil, ini ada kasus sesegera mungkin diselesaikan. Ada kasus jangan dihindari, tapi harus diselesaikan. Jadi pelajarannya jadi pandai mengatasi sebuah kasus gitu, dan mengambil keputusan yang terbaik dari beberapa kasus. Jadi, pandai-pandailah memilih sebuah kasus. Jadi pemilihan yang lebih tepat, lebih efisien, maksudnya mana yang lebih baik. Oke, terima kasih Bapak. Semoga saya dapat mengambil manfaat dan juga pengalaman dari Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Mohon maaf nih mengganggu. Iya boleh. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu. Ini saya dari CGP Angkatan 7 Bu. Ada tugas yang harus dilewati oleh saya Bu. Harus mewawancarai kepala sekolah. Ini kebetulan Ibu kepala sekolah SD Negeri Kamansari 3 ya Bu. Berarti Ibu siap untuk diwawancarai? Terima kasih Bu. Tujuannya adalah menggali pengalaman Bu, dari Ibu yang telah selama ini memiliki pengalaman dalam sebuah kasus yang telah diselesaikan dan telah merupakan sebuah pengambilan keputusan yang telah dilaksanakan oleh Ibu. Cuma ada 8 pertanyaan Bu. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus ya Bu, di mana kasus-kasus ini merupakan dilema etika ataupun rujukan moral Bu? Jadi gini, dalam menyelesaikan
hal kasus yang ada di lingkungan kami, kami itu pertama-tama harus melihat dulu siapa sih yang bermasalah, siapa sih yang punya kasus, apa sih yang jadi masalah, terus nanti bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Setelah itu kita lihat manfaatnya kasus ini. Kalau umpamanya manfaatnya itu besar bagi institusi kita atau masyarakat umum, kita ambil berpihak kepada hal yang manfaatnya besar bagi institusi kita. Jadi kan kita dalam hal ini kan harus berpikir kalau kasusnya itu ringan, kita bisa insya Allah menyelesaikan sendiri. Tapi kalau kasus itu berat, kita harus bermusyawarah dari lembaga kita. Berarti cara mengidentifikasi dan kasus itu adalah dilihat dari nilai manfaat dan berat dan ringannya gitu ya Bu ya? Iya, manfaat bagi institusi kita maupun terutama anak-anak. Sama siswa gitu ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Ini pertanyaan yang kedua Bu. Bagaimana Ibu ketika menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ya? Ini terutama misalkan ada sebuah kasus yang dimana dua kasus ini adalah dua kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Jadi setelah kita mencermati hal yang ada di kasus tersebut, kita perlu membicarakan juga dengan unsur yang ada di sekolah kita. Kalau kita bisa langsung menyelesaikan dengan orang yang bermasalah, kita selesaikan langsung. Tapi kalau umpamanya ini menyangkut hal yang urgen di institusi kita harus bermusyawarah dulu dengan berbagai pihak. Kalau itu masalah yang menyangkut sekolahan, ya kita bermusyawarah dengan guru. Tapi kalau umpamanya menyangkut orang banyak, nanti apa salahnya kita mengundang komite atau masyarakat yang ada sangkut pautnya dengan kasus ini. Berarti yang dilihat adalah ini misalkan individu dengan individu gitu ya, seseorang dengan seseorang, dan itu pun ringan, ataupun individu melawan masyarakat gitu ya. Karena institusi kita itu kan tidak lepas juga dari masyarakat luas ya, seperti wali murid atau komite. Nanti kita lihat masalahnya. Kalau ada sangkut pautnya dengan bisa diselesaikan dengan komite, kita bekerjasama dengan komite. Tapi kalau bisa di institusi kita sendiri, ya kita selesaikan di institusi kita. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaan yang ketiga Bu, langkah-langkah ataupun prosedur apa yang selama ini Ibu lakukan ketika menemukan kasus-kasus dilematika itu Bu? Jadi dalam menyelesaikan kasus, kita lihat dulu siapa sih yang bermasalah. Kan kalau masalah yang bermasalah itu anak, beda kan cara menyelesaikannya dengan yang bermasalah itu dengan guru dengan guru. Tidak mungkin guru dengan guru mulus, tidak ada masalah selama kita bergaul, pasti ada masalah. Nah, yang kedua, kasusnya apa sih? Makanya dengan anak, ini anak sampai 3 hari nggak masuk, kira-kira kasusnya apa? Kalau guru ini kok Pak Guru kalau datang waktu siang, kira-kira itu kenapa? Jadi pertama siapa dulu yang bermasalah, terus yang berikutnya masalahnya itu apa, terus berikutnya juga solusinya apa? Bisakah kita musyawarahkan? Atau kita bisa menyelesaikan kita sendiri dengan yang bermasalah? Atau mungkin yang bermasalah harus melibatkan dewan guru? Kita cermati dulu. Berarti kita lihat dari studi kasusnya itu kasus yang berhubungan misalkan etika moralnya seperti apa gitu ya Bu, etika moralnya atau bujukannya seperti apa, kemudian itu misalkan individu melawan masyarakat gitu ya, ataupun masyarakat individu dengan individu gitu ya. Jadi dilihat itu kasusnya itu seperti apa gitu ya, baru kita melakukan tindakan gitu ya. Kasusnya seperti Ya, apa, yang bermasalah itu siapa? Ya, yang bermasalah itu siapa? Ya, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan yang keempat, hal apa saja yang selama ini dianggap
yang paling efektif ketika ibu mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal apa saja gimana? Yang paling efektif Bu ketika mengambil keputusan. Pertama-tama itu kita kan sebagai pimpinan itu harus menelaah ini sifatnya darurat nggak, urgen nggak, atau bisa dinantikan, maksudnya tidak didahulukan. Tapi umpamanya kalau itu urgen, bisakah kita selesaikan sendiri oleh pimpinan, oleh kepala sekolah. Tapi kalau umpamanya itu berat, itu tetap harus bermusyawarah itu diutamakan. Berarti menganalisa ya Bu ya? Analisa dulu. Iya. Nah ketika hasil analisa itu adalah kasusnya ringan berarti langsung gitu ya Bu? Diselesaikan. Kalau itu kasusnya harus melibatkan orang banyak karena berat gitu ya, berarti Harus musyawarahkan. Ini terima kasih Bu. Ini pertanyaan yang kelima. Hal apa saja yang merupakan sebuah tantangan? Ini kan Ibu ketika mengambil sebuah keputusan ya dari kasus-kasus dilema etika itu yang menjadikan tantangan bagi Ibu ketika itu apa? Jadi tantangannya itu, pokoknya ada dua orang yang bermasalah atau seseorang dengan kelompok masyarakat yang bermasalah. Kalau kita menyelesaikan masalah, terus ada pihak yang merasa puas, satu orang merasa puas, tapi di pihak lain belum puas. Nah, kita harus berusaha supaya kedua-duanya itu merasa tidak ada yang dirugikan gitu ya? Tidak ada yang dirugikan. Tapi kalau umpamanya kita itu sudah berusaha dan alhamdulillah kedua-duanya itu bisa menerima hasil keputusan tersebut, itulah yang menjadi kepuasan tersendiri bagi kita sebagai penyelesaian kasus masalah. Berarti yang menjadikan tantangan bagi Ibu itu menyelesaikan masalah yang tidak merugikan ke salah satu pihak gitu ya, tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang dirugikan. Terima kasih Bu. Ini yang keenam, apakah Ibu selama ini ketika mengambil sebuah keputusan itu ada jadwal ataupun prosedur atau ya tata kala ya jadwal, atau secara langsung Ibu memberikan keputusan di tempat atau bagaimana Bu? Menurut saya yang namanya kasus masalah itu tidak mungkin dijadwal. Oh besok hari Senin tanggal sekian kita adakan masalah ini, tidak mungkin. Jadi untuk menyelesaikan kasus yang ada itu, jadi kita tidak tertulis di hari ini kita menyelesaikan kasus itu. Karena apa? Karena kasus itu datangnya tiba-tiba. Tapi kami insya Allah punya suatu agenda. Jadi kalau ada kasus di agenda kami bukukan. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada kasus yang sama, yang atau mirip, itu kita bisa berkaca, belajar dari kasus yang sekarang kita hadapi. Ya, berarti karena kasus itu merupakan sebuah spontanitas gitu ya Bu, sehingga keputusannya pun harus seperti itu gitu ya. Terima kasih. Ini yang pertanyaan yang ketujuh Bu. Ketika Ibu mengambil sebuah keputusan, itu apakah ada faktor-faktor lain untuk mempermudah pengambilan keputusan yang selama ini Ibu lakukan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Oke, jadi kadang-kadang begini, kita kadang butuh seseorang yang profesional untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak semua orang itu bisa kita minta pendapatnya. Jadi kalau kasus-kasus tertentu yang orang-orang tertentu yang bisa kita ambil sebagai teman sharing. Pokoknya kadang-kadang kasus di kita itu memiliki kemiripan dengan kasus yang ada di sekolahan yang lain. Kalau kasus itu bisa kita selesaikan, kenapa tidak secepatnya kita selesaikan? Tapi kalau umpamanya harus dalam jangka panjang, kita kadang-kadang tidak hanya sharing dengan guru dan guru atau guru dengan kepala sekolah dengan komite atau masyarakat, itu kadang-kadang kita sharing juga dengan kepala sekolah yang ada di sekitar kita, yang ada di titik belajar. Berarti kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain ya Bu ya? Iya, tidak hanya dengan guru, tidak hanya dengan guru saja ya. Tapi juga yang bisa dengan teman sejawat. Teman sejawat juga bisa. Terima kasih.
kasih Bu. Ini yang terakhir Bu. Kan Ibu sudah melakukan tadi wawancara dari 1 sampai 7 ya pertanyaan-pertanyaan. Dari semua yang telah disampaikan oleh Ibu, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman pengambilan keputusan dalam dilema etika? Jadi intinya gini, kalau suatu kasus kita cerminkan kepada diri kita. Pokoknya kita harus menganalisis dulu tuh gimana sih kita menganalisis suatu masalah. Terus kita gimana sih kita bisa mengambil keputusan yang tidak merugikan dua pihak yang bertikai. Jadi kita analisis secermat mungkin. Jadi sebelum kita mempertemukan dua orang atau yang bertikai atau orang dengan masyarakat yang bertikai, kita analisis dulu secermat-cermatnya supaya nanti bisa menghasilkan keputusan yang terbaik yang bisa memuaskan dua pihak supaya dua orang ini tidak tersakiti. Iya. Terima kasih Bu. Berarti yang menjadikan sebuah pembelajaran adalah mampu dan bisa menganalisa serta mengambil keputusan itu tidak dirugikan terhadap salah satu pihak ya, tidak ada yang disakiti gitu ya Bu. Tidak dirugikan, tidak merasa tersakiti. Iya, tidak ada yang tersakiti dan dirugikan. Terima kasih Bu ini atas wawancaranya. Ibu telah memberikan waktu untuk saya di tengah-tengah kesibukan Ibu, dan ini mudah-mudahan bisa mengambil pengalaman bagi saya Bu. Saya bisa mengambil pengalaman dari pengalaman Ibu yang selama ini Ibu telah laksanakan dari menyelesaikan kasus. Terima kasih sekali lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.